Bismillahirrahmanirrahim. Babul ihsani ilal yatim. Kita lanjutkan pembahasan di dalam bab berkenaan dengan al-ihsan ilal yatim, berbuat baik kepada anak-anak yatim. Ada pembahasan khusus di sini terkait dengan bagaimana kita berinteraksi di dalam kehidupan sosial untuk memuliakan anak-anak yatim. Kenapa kok oleh musannif, oleh Abdullah As-Samarqandi, beliau mengkaji atau membuat bab khusus terkait dengan yatim? Tentu ini bukan suatu alasan. Kenapa? Karena ternyata ada kemuliaan di balik ketika kita memuliakan anak-anak yatim. Anak yatim bagaimana? Mungkin sebagian kita ada yang udah yatim ya. Bang Gareng yatim udah? Udah yatim ya atau apa gitu ya. Model kayak udah Bang Gareng mah gak kenal lagi nih ya. Dikasih makan gitu kan, dikasih rokok, enak ya. Jadi ada aturan ya. Sampai sejauh mana anak itu kemudian kita kita muliakan, kemudian kita beri makan, kita beri kelayakan hidup ya, sampai kapan ada batasnya ya. Kenapa? Karena kalau kita berbicara yatim nanti semua manusia pasti akan menjadi yatim ya. Kenapa? Karena terkait dengan hukum alam bahwa setiap manusia pasti akan merasakan, menjumpai yang namanya proses kematian. Qala al-faqih Abu Al-Samarqandi radhiyallahu taala anhu, haddatsani abi rahimahullahu, haddatsana Abu Abdullah At-Talaqani bi Samarqandi, haddatsana Ahmad bin Amr an abihi an Isa bin Yunus an abi Abil Waraqa qala sami'tu Abdullah bin Abi Aufa yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man masaha ala ra'si yatimin rahmatan, siapa man di antara kita, di antara manusia. Jadi bahasa man ini adalah bentuknya universal. Siapapun di antara manusia itu punya kesempatan ya untuk melakukan hal tersebut ya, jadi man itu sifatnya umum. Man masahala ra'si yatim, siapa yang mengusap kepala anak yatim rahmatan, dengan kasih sayang. Jadi konteksnya di sini ngusap, Pak. Tetapi pada konsepnya, pada kenyataannya bahwa ketika kita ya ada anak yatim lewat, tong mari tong kita usap doang gitu kan. Maksudnya bukan begitu ya. Walaupun memang pada prinsipnya secara literal hadisnya seperti itu, ngusap ya. Rahmatan, dengan penuh kasih sayang. Nah, di situ ada kalimat penambah, penguat bahwa bukan sebatas hanya ngusap doang. Yang namanya ngusap ya siapa aja bisa. Ya, siapa aja mampu, siapa aja ketika ketemu anak yatim main usap aja. Pasti ya anak yatim akan marah gitu ya. Oh, tiba-tiba main diusap doang. Tetapi ada penguat di situ, ada hal, ada keadaan ya. Hal itu keadaan ya. Dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahwunya disebut kondisi, struktur kalimatnya di hal. Man masaha ala ra'si yatimin rahmatan, siapa yang ngusap anak yatim dengan penuh kasih sayang. Namanya kita kasih, namanya kita sayang, berarti dengan penuh perhatian, dengan sukacita, dengan hati sepenuhnya, sepenuh jiwa raga kita. Juga ada hal-hal yang diberi. Tuh, orang ngasih itu begitu, orang kasih sayang itu begitu. Contoh, kita suka sama seseorang, ya, cinta sama seseorang, senang sama bini kita. Dulu zaman pacaran dah ya. Ketika kita cinta sama itu perempuan, kira-kira dia minta sesuatu kita kasih nggak, Pak? Gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan rahmat, dengan kasih sayang. Artinya apa? Ada rasa di dalam hati bahwa kita suka, bahwa kita resep, bahwa kita senang, tetapi ada
ada realisasinya dalam bentuk perbuatan yang diberi. Nah, itu disebut dengan namanya kasih sayang. Bukan hanya tong sini dinasehatin mulu, dikasih makan kagak, diomongin doang kan. Siapa kek kalau tiap hari diomongin doang, dipanggil diomongin doang gitu, apalagi diusap doang, nggak bakal mau. Makanya bahasa ini yang harus kita perhatikan ya. Ketika kita ngusap ada rahmatan, ada kasih sayangnya. Berarti ketika kita ngasih, habis ngasih itu diusap tuh. Begitu konteksnya ya. Kalau kita lihat dari segi kalimat, dari segi nahwunya. Begitu anak yatim datang, kita panggil, kita kasih, kita usap tuh kepalanya, maka orang ini akan dapat 3 hal, Pak, yang akan diberikan oleh Allah kepada siapa? Kepada kita. Maka ini tepat sebetulnya ketika kita buka, ketika kaji di awal-awal mendekati Zulhijjah. Habis Zulhijjah ada disebut dengan bulan Muharram. Ada nanti tanggal 10 Muharram yang disebut dengan hari raya anak yatim. Nanti dah pembahasan kenapa kok tanggal 10 Muharram disebut hari raya anak yatim, ya kita bahas. Kita nggak fokus ke situ. Ya. Ngusap kepala anak yatim dengan penuh kasih sayang. Kataballahu lahu bikulli syaratin marrat 'alaiha yaduhu hasanatan. 1. Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan, akan mencatat bagi orang tersebut yang ngusap tadi, bikulli sya'ratin marrat 'alaiha yaduhu, dengan apa? Dengan setiap rambut, helai rambut yang kemudian diusap, dilewati oleh tangannya. Kan berarti kalau kepala kan rambut kan semuanya tuh diusap. Coba kita hitung rambut jumlahnya berapa sih? Ada nggak yang pernah ngitung iseng gitu kan, ngitung rambut? Nggak ada riwayat cerita orang sampai iseng berapa sih rambut jumlah manusia. Mungkin ketika orang ngitung juga logisnya pakai ilmu matematika kali, ada rumus tertentu. Nggak ada yang ngitung satu-satu, 1, 2, 3. Kalau pakai rumus mungkin ya ini lebarnya berapa gitu kan, luasnya berapa, lingkar kepalanya berapa ya, setiap sentimeter itu ada berapa, mungkin iya. Tapi kalau secara satuan dihitung iseng gitu kan, 1, 2, 3 gitu, nggak bakal. Ya mungkin ada kali 1 juta, ada nggak 1 juta rambut? Lebih kali ya. Jadi setiap rambut, helai rambut, bukan hitungannya kepala, bukan, tapi 1 helai rambut. Kalau kita usap anggap 10, ya ini udah lebih dari 10 kita helai, ya kita usap itu setiap rambutnya. Maka setiap 1 rambut hasanatun itu bernilai 1 kebaikan. Kalau taruhlah ada 1 juta rambut yang kita usap, maka kita akan mendapat 1 juta kebaikan. Tuh, kita nggak usah gede-gede, Pak. Pernah saya sampaikan pada pembahasan sebelumnya, kalau kita ada rezeki punya modal 100 juta, mau santunan yatim, panggil anak yatim, kita kumpulin, acara dari pagi sampai johor, amplop 1 anak 500.000, kagak bakal ngeluh, kagak bakal protes, kagak bakal ngomongin. Kenapa? Amplopnya 500.000, senang mereka. Tapi kalau kita buat acara dari pagi sampai zuhur, ada maulid, ada tahlil, ada baca, semua baca gitu kan, diamplopin anaknya 20.000. Kira-kira gimana, Pak? Kalau nggak gerutu, maksud saya, ketika kita mau modalnya sedikit, ini emang punya duitnya 100.000 umpama, cek deh anak yatim di sekeliling rumah dulu, Pak, ceknya yang terdekat dulu ya. Oh ada nih, ada 4 orang, 100.000 dibagi 4 berarti salingan 25.000. Anak yatim lewat, neng tong sini tong, nih buat jajan, kita usap. Tersebut kira-kira kayak gitu, Pak. Tanpa kita ada acara, tinggal panggil, tahu-tahu dipanggil kasih duit, siapa yang gak seneng kan begitu, Pak. Tapi kalau kita buat acara dari habis Isya sampai jam 12 malam, habis Isya sampai jam 10 sampai jam 11 malam, dikasih amplopnya itu anak yatim 25.000, kalau kagak ngegerutu
Udah nunggu lama-lama, amplopnya cuma 25.000. Tuh, ya. Maka ketika kita ingin dalam arti mau menyantuni anak yatim, udah gitu aja. Doain bapak ya, doain mamang, doain uwa, doain ende biar sehat, biar gampang rezekinya. Gitu Pak, minta Pak. Amin kata anak yatim gitu. Ya. Jadi itulah ya. Kenapa? Begitu kita ngasih tadi 20.000, 25.000 lagi lewat, anak kita panggil anak yatim, kemudian kita usap, setiap satu helai rambut bernilai satu kebaikan. Berapa juta yang kita dapat ketika kita modal cuma 20.000. Satu didapat itu ya. Kemudian yang kedua kata baginda Nabi, wa maha anhu bikulli sya'ratin sayyi'atan. Yang kedua tadi dapat kebaikan. Yang kedua, setiap satu helai rambut bisa menghapus, bisa menggugurkan, menghilangkan dosa-dosa yang kita perbuat. Berapa? Sesuai jumlah berapa rambut yang diusap. Makanya kalau kita mau nyantuni anak yatim, anaknya jangan yang botak, jangan Pak. Karena yang ada rambut. Enggak, ya, sebetulnya sama aja, mau botak mau itu sama aja ya. Ini mah hanya ini aja. Ya, kenapa? Karena kan dasarnya botak juga ada rambut ya sebetulnya. Ya. Jadi dosa kita berapa? Kita berbuat dosa 1, 2, 3 dan seterusnya, maka setiap helai rambut itu akan menggugurkan jumlah-jumlah dosa yang pernah kita perbuat. Tuh. Gara-gara uang cumanan 20.000. Ya. Sudah kita dapat kebaikan, dapat pahala, sudah kita dihapus dosanya, dan wa rafa'alahu bikulli syaratin darajatan, dan Allah akan mengangkat ya, derajat kita sejumlah rambut yang diusap. Tuh, 3. Jadi derajat kita naik Pak. Jadi jangan berbicara derajatnya di dunia doang enggak Pak. Ya, kalau kita berbicara derajat itu justru bagaimana kita pengen nggak terkenal di dunia, biasa aja di dunia, tapi oleh penghuni langit kita dikenal, calon ahli surga gitu. Ya, salah satunya kan Uwais Al-Qarni kan, bagaimana orang menganggap sebelah mata, gelandangan, hidupnya seadanya, tidur di emperan-emperan, ya. Tapi itu orang mulia. Siapa yang menyatakan dia mulia? Baginda Nabi Muhammad SAW. Maka Uwais Al-Qarni tidak disebut sahabat. Kenapa? Walaupun hidup pada zaman baginda Nabi, tapi belum pernah bertemu. Jadi yang disebut dengan sahabat itu adalah orang yang hidup berbarengan dengan baginda Nabi dan pernah ketemu dengan baginda Nabi, itu disebut dengan sahabat. Tapi orang tersebut hidup pada zaman baginda Nabi, nggak pernah ketemu dengan Nabi, nggak disebut sahabat Pak. Dia baru ketemu dengan sahabat, makanya disebut dengan masuk kategori tabi'in. Ya. Mulia. Jadi 3 hal kita dapat manakala kita menyantuni anak yatim. Makanya ketika kita kegiatan santunan anak yatim sudah betul Pak, ya, bukan hanya ngusap doang. Ada rahmah di situ, ada kasih sayang di situ, ada yang dikasih. Anak yatim kita muliakan, kemudian kita kasih dan kita usap kepalanya. Itulah yang kemudian disebut dengan mendapatkan 3 keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Teknisnya bagaimana? Yang sederhana aja. Ustaz kayaknya 20.000 kegedean 10.000. Ya sudah, 10.000 juga enggak apa-apa. Orang lewat, anak lewat lagi main, kita panggil dikasih duit, siapapun itu pasti seneng. Neng, sini. Nih, Mama punya duit nih buat jajan buat sekolah ya. 10.000. Seneng gak gitu bocah? Seneng Pak. Gak usah kemudian kita ngundang rame-rame, begitu kumpul kita bikin acara gitu kan, dia nunggu amplop dan 15.000 ya. Apa ya? Kemudian dilanjutkan oleh baginda Muhammad SAW, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, man dhamma yatiman min yatamal muslimin, siapa yang mengumpulkan ya, menjamin ya, bukan ngumpulin doang tapi dijamin ya, seorang yatim dari yatim-yatim umat muslim. Kan banyak tuh
Kita kadang-kala ngelihat ada janda, senang sama jandanya doang, anak yatimnya mah nggak dipeduliin, nggak boleh Pak. Kalau kita senang sama janda, senang sama perempuan tersebut, dia bawa anak, udah sekalian Pak, niatkan bahwa kita mau menyantuni anak yatim plus sama emaknya, ya. Karena mulia Pak, nikahin janda Pak. Bang Gareng masih mau janda. Mahal lah, nyantunin anak yatim ya. ngurusin anak yatim. Dia menanggung, menjamin ila ta'amihi, makanannya. Tuh, makanan jamin Pak, siang hari, malam hari, pagi hari, 3 kali makan kayak biasa. Wa syarabihi, minumannya, makan minum hatta yughniyahullahu ta'ala, sehingga anak ini dikayakan bahasanya. Sehingga anak ini mampu untuk berusaha sendiri. Tuh. Makanya di awal tadi saya sampaikan bahwa sejauh mana kita bisa atau menyantuni anak yatim. Maka takaran ukuran kita menyantuni anak yatim itu adalah anaknya sampai betul-betul dia itu bisa berusaha. Dia TK masih kecil, kita santuni. Dia SD, kita santunin. SMP, begitu juga SMA, belum bisa kerja, kita santuni. Tapi ketika dia tuh sudah kerja, nih, anak yatim Pak ya. Jadi bagaimana dan sampai mana, usia berapa anak yatim itu kita santuni atau kita nafkahi? Anak yatim itu kita santuni dan nafkah itu sampai anak itu betul-betul sudah bisa mencari rezeki buat sendiri. Makanya di sini disebutkan bahwa siapa yang kemudian menjamin anak yatim dari umat muslim, yatimnya itu muslim ya, sampai dia itu dikayakan oleh Allah, sampai dia itu dimampukan oleh Allah untuk usaha. Jadi apa namanya? Batas kalau saya sebut ya, batas untuk menyantuni anak yatim itu adalah ketika anak itu sudah mampu berusaha buat sendiri. Kita jamin dia makannya, kita jamin dia minumnya, ya. Maka ketika kita punya anak yatim seperti itu, aujaballahu ta'ala lahul jannatul battah, maka diwajibkan, diharuskan orang tersebut mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ya. Maka tadi ketika kita demen sama janda, punya anak kecil yatim, udah kita kawinin. Niatkan mau menyantuni anak yatim. Gitu. Kan pahala juga. Ya. Sampai kapan? Sampai dia itu berusaha sendiri untuk bisa menafkahi diri sendiri, itu anak yatim, ya. Maka kewajiban kita ngasih nafkah, ngasih makan, ngasih pakaian, terus sampai pendidikan sekolahnya kita biayain. Maka kata Allah Ta'ala, kata baginda Nabi Muhammad SAW, orang tersebut yang menyantuni, yang membiayai, yang menjamin kehidupan anak yatim, maka nanti diwajibkan, diharuskan orang tersebut masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illa, kecuali kata baginda Nabi, ayyamala amalan la yaghfiruhullahu lahu, kecuali orang tersebut melakukan amalan yang tidak bisa diampuni dosanya oleh Allah. Apa yang tidak diampuni? Syirik. Tuh, ya. Selama kita enggak syirik, maka kita melakukan dosa-dosa kecil diampuni dosanya oleh Allah. Dan yang paling penting adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita salah satu penghuni surga karena kita menjamin kehidupan anak yatim. Ya. Kemudian waman adhaballahu karimatahu, siapa yang punya karimah, kemuliaan, ya. Nah, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat nanya nih ya, wa ma karimatuhu ya Rasulullah? Qala ainuhu. Karimah itu kemuliaannya itu adalah buah hati. Berarti buah hati adalah buah hati. Setiap kita punya
Buah hati itu anak. Waman adhaba karimatahu, siapa yang diambil nyawanya? Siapa yang diambil nyawanya? Anak keturunannya. Kita punya anak masih kecil, diambil nyawanya oleh Allah Ta'ala, ya. Jadi karimun atau karimatun adalah, kata baginda Nabi, ainun, mata buah hati kita, berarti anak kita, ya. Diambil nih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya anak kecil gitu kan, sedang resep-resepnya, sedang senang-senangnya kita, tiba-tiba sakit. 2 hari habis sakit, tahu-taunya meninggal, ya. Maka fasobara, orang tersebut sabar. Wah tasiba, kemudian mengharap hanya kepada Allah apa yang terjadi tersebut. Aujaballahu lahul jannah albattah, maka orang yang ditinggal mati oleh putri putranya kesayangannya tadi, ya, dia sabar, dia diserahkan, pasrahkan kepada Allah, jaminannya adalah orang tersebut mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya anak kecil, apalagi sampai belum balik, senang kan, sedang resep-resepnya, Pak. Anak kalau udah gede mah kadang-kadang ngejengkelin, tapi kalau kecil kan resep kita. Sedang resep-resepnya, sedang senang-senangnya, kemudian dicabut oleh Allah. Tapi kita sabar, ikhlas, ya. Ikhlas tuh melepasnya. Maka kata baginda Nabi, orang yang ikhlas tadi, orang yang sabar tadi, manakala dicabut nyawa putranya, putrinya oleh Allah, maka aujaballahu lahul jannah, Allah wajibkan, Allah pastikan orang tersebut mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita kudu sabar. Banyak yang orang nggak nerima, Pak, sampai sekarang kadang-kadang masih mikirin, coba kalau anak saya udah gede, resep kayaknya dilihat, ya. Terus kayaknya ada penyesalan. Jangan begitu, udah pasrahkan, ikhlaskan, Pak, ya. Illa, kata baginda Nabi, kecuali ayyamal amalan la yaghfirullahu lahu, kecuali dia melakukan amalan yang tidak diampuni dosanya oleh Allah. Dia berbuat syirik, habis ditinggal mati oleh anaknya, akhirnya murtad dia, keluar dari Islam, nggak terima dengan takdir yang Allah berikan. Saya udah lama nunggu anak, udah 10 tahun, 15 tahun, begitu dikasih anak mati, udah. Akhirnya keluar dari Islam, umpama murtad, sia-sia, Pak, ya. Jadi dia itu dapat anak, dia itu tidak dapat anak, semua adalah ujian dari Allah untuk masing-masing dari kita, ya. Waman kana lahu salasu banatin. Nih, siapa yang punya 3 anak gadis? Ada nggak, Pak? Anak kita 3-3-nya gadis di sini? Ada nggak? Nggak ada. Adanya laki, perempuan, ya? Laki-laki semua. Maka masya Allah, ya. Makanya terkait dengan bab nikah, pernah sampaikan bahwa kita itu punya anak perempuan dijaga, ya. Terus sampai kapan? Sampai kalau ada usia, mudah-mudahan ketemu dengan jodohnya, maka masya Allah luar biasa, Pak. Ibaratnya kita itu apa, ya, ngedidik anak kita, ngedidik anak gadis kita, yang kemudian kita upayakan untuk kesolehannya kita serahkan kepada laki-laki. Bahasanya begitu, Pak. Kalau kita punya anak perempuan mah, ya. Tapi jaminannya, Pak, luar biasa, surga buat kita. Makanya di sini Rasulullah sampaikan, man kana lahu salasu banatin, siapa yang punya 3 anak gadis, ya, fa'adbahunna, kemudian dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau wa anfaqa alaihinna hatta yamutna ayyubniya bihinna. Tadi masih kecil umpama mati, atau kita nafkahin, ya, 3 anak gadis kita tadi, ya, sampai kemudian dia ketemu jodohnya, sampai kemudian dia meninggal. Fa'aujaballahu lahul jannah albattah, Allah kasih tuh buat orang tua tadi yang punya 3 anak gadis, dia urusi, dia nafkahi, dia sekolahi, dia kemudian didik sampai ketemu dengan suaminya, sampai meninggal dunia. Maka ketika itu anaknya benar, nurut sama lakinya, kalaupun belum sampai kawin dia udah mati duluan umpama, ya,
maka kata baginda Nabi, orang tersebut akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tuh, kalau punya anak gadis. Ustaz, saya belum punya anak perempuan, gimana nih? Buat lagi. Ya, sama aja Pak sebetulnya ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena yang nama anak titipan Pak, mau laki-laki mau perempuan harus kita urus. Kalau anak kita perempuan diajarkan dia untuk taat ke orang tuanya, nanti ajarkan didik anak perempuan kita untuk taat kepada suaminya. Ketika kita punya anak laki-laki, didik ajar anak kita untuk taat kepada kita, dan juga harus tanamkan bertanggung jawab kepada keluarganya. Sama aja Pak. Ya. Kemudian ketika Rasulullah menyampaikan itu, fanadahu rajulun minal a'rab. Orang Arab Baduy ngomong, nanya kepada baginda Nabi. Tuh. Makanya dalam riwayat jajaran hadis-hadis tuh, ketika ada pertanyaan itu kebanyakan yang bertanya adalah orang Arab Baduy. Yang unik yang saya sampaikan pada pertemuan kapan tuh saya lupa. Kenapa? Karena kalau sahabat merasa tak sami'na wa ata'na, saya dengar, saya taat. Tapi orang Baduy mah unik Pak. Ketika Rasulullah sampaikan, nih kiamat begini-begini, orang Baduy mah, ya Rasul, mata sa'ah, ya Rasul, kapan kiamat? Tapi sahabat Nabi mah nggak ada Pak, jarang sekali dalam riwayat sebuah hadis sahabat bertanya, walaupun ada, tapi jarang sekali. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena sahabat dekat sama Rasulullah, maka begitu apa yang disampaikan Rasulullah, sami'na wa ata'na. Tuh sahabat. Tetapi dalam riwayat ya, dalam perjalanan itu nggak begitu Pak. Butuh ada informasi, butuh ada hal-hal yang kemudian lebih detail. Siapa yang pelakunya? Pelakunya adalah orang Arab Baduy yang masuk Islam, yang kemudian pengen tahu lebih detail terkait apa yang disampaikan oleh baginda Nabi. Tuh. Makanya ada hikmahnya sebetulnya ya. Adanya orang Baduy. Maka orang Baduy ini nanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Faqala ya Rasulullah, au isnataini, bagaimana ya Rasul? Nggak punya anaknya 3, tapi punya anaknya 2. Anak cewek, anak gadisnya 2. Kalau yang kau sampaikan tadi 3 anak gadisnya, saya nggak punya ya Rasul, cuma 2 doang. Au isnataini. Faqala au isnataini. Iya, kata baginda Nabi, walaupun 2 juga sama aja. Tuh. Dalam riwayat lain, kalau di sini sampai sini hadisnya Pak ya. Dalam riwayat lain, Siti Aisyah bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasul, bagaimana kalau kemudian orang tua tersebut punya anak gadisnya cuma 1? Iya, 1 juga demikian. Artinya Bapak jamaah hadirin sekalian, betapa tanggung jawab kita selaku orang tua, mau anak perempuannya 1, 3 laki, anak perempuan 2, 1 laki, atau 3-3-nya perempuan, terkait dengan tanggung jawab kita kepada anak, itu adalah mutlak, dan fadilah, keutamaan pahalanya adalah begitu nanti dia cukup dewasa sampai nikah, dia taat kepada lakinya, jamin surga buat orang tuanya. Kan ada hikmah Pak, ada cerita yang pernah saya sampaikan pada malam minggu sebelum di sini ya. Bagaimana seorang anak Pak, perempuan ditinggal jihad oleh suaminya, Neng kalau abang pergi nggak boleh keluar rumah. Emaknya sakit, utusan emaknya, Neng emak lu sakit, gimana ya, saya nggak boleh keluar sama laki saya. Neng emak lu sekarat, aduh saya nggak bisa karena belum dapat izin oleh laki saya. Neng emak lu mati, bentar lagi mau dikubur, saya nggak dapat izin sama laki saya. Tuh. Begitu itu kejadian sampai dikuburin, dilaporin sama Rasul, ya Rasul, itu ada anak durhaka. Kok anak membiarkan orang tuanya dari sakit, sekarat sampai meninggal, dimasukin ke dalam kubur, nggak ngelihat sama sekali. Jawaban Rasulullah bukan memarahi itu anak perempuan, tapi apa bagian yang disampaikan? Emaknya yang sekarang meninggal masuk ke dalam surga. Kenapa kok demikian? Karena mendidik ini seorang emak kepada anak untuk bisa taat kepada suami. Makanya kita selaku orang tua punya anak perempuan, saya sampaikan tadi, anak kita perempuan ajarkan untuk taat kepada kita. Nanti Neng kalau kamu sama suami, kamu taat sama laki. Laki nyuruh apa silakan, selama tidak mengarah kepada kemusyrikan, kesyirikan atau maksiat kepada Allah, taat.
Tuh, tanamkan kepada anak kita yang perempuan. Anak kita laki-laki juga demikian, kita ajak ngomong, sampaikan bahwa kamu nanti jadi pemimpin, bertanggung jawab sama istri kamu. Tanamkan seperti itu. Buat siapa? Buat anak kita. Maka begitu anak kita ini benar, sampai kemudian punya lagi, sampai kemudian punya istri, meninggal, maka jaminannya buat kita orang tua surga. Udah supaya udah setengah jam lebih, kita satu lagi dah ya. Wa Nabi Darda radhiyallahu ta'ala anna rajulan ja'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam fasyaka ilahi kiswatal qalbi. Diriwayatkan dari Abu Darda, ada seseorang yang datang ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala. Dia mengadu bahwa fasyaka, ngadu kepada baginda Nabi tentang hatinya itu keras kepala, susah diomongin, susah dinasehatin, maunya menang sendiri, pokoknya keras hatinya. Maka bagi Nabi sampaikan, faqala lahu in saraka ayyalina qalbaka. Kata bagi Nabi, jika kamu ingin hati kamu dilembutkan, ditinggalkan tuh rasa keras kepalanya itu, apa kata bagi Nabi? Famsah bi ra'sil yatim, kamu usap kepala anak yatim. Tuh. Jadi salah satu obat, Pak, kita ini hati ini biar lentur, hati kita ini biar biar lembut ya. Biar sama orang tuh enggak ngomongnya kenceng mulu gitu kan, sama orang tuh biar belas kasihnya ada. Maka kita suruh mengusap kepala anak yatim. Suruh sedekah, wa at'imhu, dan kasih makan tuh anak yatim. Tuh, kita panggil, saya bilang tadi tuh enggak usah banyak, Pak. Kita punya duit 50.000 emang segini, ada anak yatim 5, udah ya kita kasih 10.000 nih. Pasti kita usap anak yatim. Kan senang begitu. Ya, itu salah satu cara untuk bagaimana kerasnya hati kita itu bisa dilembutkan dengan cara kita menyantuni anak yatim, kasih makan anak yatim, sekaligus plus di situ mengusap kepala anak yatim. Ya, nah mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita bisa ketemu. Ya, sebetulnya bukan hanya bulan Muharram doang nyantuni anak yatimah. Sekarang juga nggak apa-apa. Ya. Kasihan kalau cuma hanya setahun sekali bulan Muharram doang. Padahal makan kan tiap hari. Ya. Nggak usah nunggu bulan Muharram juga nggak ada masalah, ya.